Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, pencatatan yang pertama, sebelumnya kita sudah membahas tentang jurnal pembelian. Sekarang kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Hubungannya dengan jurnal pembelian. Karena jurnal pembelian ibu kita evaluasi dulu ya, kita review dulu. Jurnal pembelian adalah untuk mencatat semua pembelian, baik itu berbentuk barang dagang maupun bukan berbentuk barang dagang, secara kredit. Nah, kalau jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan perusahaan untuk berbagai tujuan. Jadi di sini karena membayar berarti tunai ya untuk pembayarannya. Nah, di sini adalah untuk pembayaran di sini. Pembayaran berarti membayar. Nah, kalau namanya pengeluaran kas, berarti uangnya berkurang karena membayar. Baik itu dalam bentuk pembayaran maupun pembelian secara tunai. Ya. Nah, di sini formatnya, jurnal pengeluaran kas di sini ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada hutang, pembelian, posisi debit, ya maaf ya, ketinggalan debit, hutang, pembelian, ada serba-serbi. Posisi kreditnya ada kas, ada potongan pembelian. Tanggal ini seperti biasa untuk tanggal transaksi, keterangan, kemudian ada referensi dari bukti kas keluarnya apa, nomor berapa. Kemudian ini adalah hutang. Kita mengeluarkan uang adalah untuk mencatat pembayaran, untuk membayar hutang, maka dicatat di kolom hutang. Kemudian di sini untuk pembelian, yaitu untuk mencatat pembelian tunai barang dagang saja. Kemudian di sini serba-serbi untuk mencatat selain dari pembelian dan hutang dagang. Itu yang simpel sederhananya. Seperti yang membayar sewa, kalau sewa toko misalkan, atau enggak membayar gaji, terus juga untuk pembelian selain barang dagang. Ingat, ini hanya barang dagang saja. Kemudian pada posisi kreditnya adalah kas. Berapa sebenarnya uang yang kita keluarkan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran ini. Kemudian jika kita membeli secara tunai ataupun kredit, apakah ada potongan pembelian yang diberikan oleh penjual atau tidak. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Misalkan contoh, dalam pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, ini contohnya ya, ibu buatnya seperti ini. Kita lihat di sini ada sebuah contoh soal. 1. Membayar hutang kepada PT Sekarwangi sejumlah Rp100.000 untuk pembelian barang dagang. Ini ada pembelian barang dagang. Tanggal 29 Maret dengan syarat 2/10 N/30. Berarti di sini membayar hutang berarti sudah terjadi transaksi sebelumnya. Tapi pembeliannya itu secara kredit, berarti sebelumnya masuk ke jurnal pembelian. Pintar. Nah, sekarang di sini kejadiannya itu tanggal 29 ya, yaitu dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Oh ya, kita lupa misalkan asumsinya itu tanggal ya. Nah, di sini tanggal. Misalkan ini kita asumsikan tanggal berapa? Aduh, lupa ya, mohon maaf ya. Misalkan ini tanggal 1. Tanggal 1 deh, kita tanggal 1. Tanggal 1, misalkan kita masukkan di sini adalah tanggal 1. Satunya 1 bulan apa itu? 1 bulan Maret ya. Misalkan pada tanggal 29 Maret ya. Misalkan berarti Maret April ya. Berarti di sini adalah April tanggal 1. Nah, akunnya, kas keluarnya, nomor akunnya kosongkan ya karena. Nah, di sini maaf no kosongkan. Bayar utangnya, kita bayar utangnya kemana? PT Sekarwangi. Nah, Sekarwangi ya, mohon maaf. Nah, di sini PT Sekarwangi. Kita bayar ke PT Sekarwangi. Nah, referensinya kita nggak ada di referensi bukti transaksi, kita kosongkan saja. Nah, di sini akunnya, maka ini akun sama dengan keterangan ya. Tadi sebelumnya kok itu keterangan, tapi di sini akun, nggak apa-apa. Akun atau keterangan nama PT-nya. Nah, di sini untuk apa? Kita untuk membayar hutang. Membayar hutangnya berapa? Sebesar 100.000. Total hutangnya adalah 100.000.
Rp20.000 ya. Untuk pembelian barang dagang tanggal 29 Maret 2000. Salah, komen 2000 aja, tanggal 29 Maret. Dengan syarat pembayaran 2/10 M/30 ya. Berarti kalau misalnya 29 Maret, kita bayar tanggal 1. Nah, ingat ya sebelumnya ya, ada syarat pembayaran. Karena dia ada syarat pembayarannya 2/10, berarti kita akan mendapatkan potongan sebesar 2% kalau kita pas setelah transaksi atau 10 hari setelah tanggal transaksi. Kalau misalkan kita tanggal 29 belinya, kita bayar tanggal 1 April. Berarti di sini tanggal 1 April, kan ya bulan kita di bulan April, ya kita April, maka di sini adalah 29, ya 29, 30. Terus 1, berarti masih masuk potongan ya. Potongannya berapa? 2/10. Berarti kalau 2 dikali 100.000 dikali 2/100. Berarti 2% ya. Berarti di sini 100.000 dikali 2 berapa? 100.000 dikali 2 adalah 200.000. 200.000 kita dapat potongan berapa? 200.000 nolnya berarti 2.000 rupiah. Masukkan di sini 2.000 rupiah. Maka di sini berapa yang harus kita bayarkan? Yang uang yang harus kita bayarkan adalah 98.000 ya. Karena kita mendapatkan potongan sebesar 2.000 rupiah. Kemudian tanggal 6 April membeli barang dagang secara tunai. Di sini ada tulisan tunai ya, tunai dari PT Karya Satya 160. Berarti di sini tanggal 6 ya. Tanggal 6 April ya, yaitu PT apa ini? PT Karya ya, PT Karya. Nah, referensinya kita kosongkan dulu ya. Yang penting paham dulu ininya caranya ya. Berikutnya, berapa besarnya? 160. Apakah masuk hutang dagang? Oh, tidak, karena di sini ada membeli barang dagang. Kalau membeli barang dagang berarti masuk kolom pembelian. Berapa angkanya? 160.000 rupiah ya. Maka di kreditnya berapa uang yang kita keluarkan adalah 160.000 rupiah ya. Berarti posisinya sudah sama ya. Nah, ini kan sama. Kemudian yang terakhir, pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 8, PT Maju terus mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Masih ingat kan kalau keperluan pribadi itu apa? Yaitu pride sebesar 75.000. Berarti pengeluarannya adalah untuk pengambilan uang pribadi adalah 75.000. Berarti masukkah? Kita lihat di sini, kita masukin dulu. Kita masukkan ke dalam tanggalnya berapa? Tanggal 8 April ya. Tanggal 8 April berarti apa? PT Maju. Terus PT Maju terus ya, ini Pride. Boleh Bu ditulis, oh kita jangan masukin di sini ya. Karena dia tidak ada ya. Dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di kolomnya di sini ya. Nah, kita lihat di sini, ada nggak? Nah, di sini kan kita lihat ada yang namanya hutang dagang dan pembelian. Berarti kalau price masuk atau kolom hutang dagang dan pembelian? Tidak ya, maka di sini tidak masuk di sini, tapi masuknya di akun serba-serbi. Ya, di akun serba-serbi di sini. Berapa di akun serba-serbinya? Apa akunnya di sini tulis adalah price. Ya, apa akunnya kita lihat price. Nah, referensinya kita kosongkan dulu ya. Kita kosongkan dulu karena sengaja ini tidak diberikan bukti transaksinya dulu biar lebih memasukkannya aja, membedakan antara masuknya ke akun serba-serbi, hutang, pembelian, atau potongan dan lain sebagainya. Kita langsung di sini masuk. Berapa angkanya? 75.000. Ya, maka kasnya juga 75.000. Nah, kita lihat sama dengan jurnal pembelian. Kita lihat balance-nya. Kasnya berapa nih?
kasnya. Dan potongannya berapa? Potongannya totalnya adalah 2.000. Ya, totalnya kita jumlah dulu di bawah. Kemudian kalau untuk kasnya itu berapa? Yaitu 98.000 ya ditambah 160.000 ditambah berapa lagi? 75.000. Berarti hasilnya ada berapa? 333.000 ya. 333.000. Nah, berarti total kreditnya berapa ini ditambahin ya? Berarti 335.000 ya. Nah, benar nggak nih? Nah, kemudian kita lihat dari price-nya. Nah, benar nggak nih? Nah, di sini ada berapa jumlah hutang dagangnya? 100.000. Nanti kita lihat ada kelirunya apa enggak nih kita hitungnya ya. Kemudian pembelian 160.000. Nah, ini ada 260. 260 ya, 260.000 ditambah 75.000. Berapa jadinya? 335.000 sama ya. Jadi sama-sama yaitu 335.000. Ini ditambahin ya. Kita ganti warnanya dulu deh. Jadi ini ditambahin semuanya nih. Ini tambahnya kemari ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ditambahin semuanya di sini. Ya. Oke, jadinya dari serba-serbi jumlah 75.000 ditambah 100.000 ditambah 160.000 sama dengan 335.000. Yang dikreditnya 333.000 ditambah 2.000 sama dengan 335.000. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai jurnal pengeluaran kas. Nanti Ibu berikan contoh soal untuk uji coba ya, untuk percobaan untuk membuat jurnal pengeluaran kas. Oh iya, jangan lupa ingatin juga dengan jurnal pembelian, karena ini saling berhubungan antara jurnal pembelian dengan jurnal pengeluaran kas. Dibilangnya pasangannya. Oke, demikianlah yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Kita lanjut lagi nanti ya untuk materi berikutnya. Oke, semangat. Kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.